Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Kolbi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin meresum materi yang tadi pagi saya dapatkan dari Bapak dosen Alexander tentang sifat kritis, persepsi, dan kesalahan berpikir. Tentang sifat kritis, persepsi, kesalahan berpikir. Berpikir kritis adalah jenis berpikir yang mempertanyakan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi dan membuat penilaian tentang apa yang Anda baca dan Anda tulis. Menerapkan berpikir kritis tidak berarti bersikap negatif atau berfokus pada kesalahan. Dalam konteks akademis, berpikir kritis paling sering dikaitkan dengan argumen. Misalnya, Anda diminta untuk berpikir kritis tentang argumen orang lain atau argumen diri sendiri. Menjadi pemikir kritis harus mempelajari tujuan, mempertanyakan sumber informasi yang ada, mengidentifikasi argumen, menganalisis sumber dan argumen, mengevaluasi argumen orang lain, atau membuat dan mensintesis argumen Anda sendiri. Sifat kritis adalah kemampuan untuk menganalisis atau mengevaluasi dan menilai informasi, argumen, dan situasi secara objektif, logis, dan mendalam. Memiliki sifat kritis berarti tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tapi melakukan penelitian terhadap bukti, asumsi, dan implikasi yang ada. Beberapa sifat yang menunjukkan pola pikir, seperti skeptis namun terbuka, analitis, logis, objektif, ingin tahu, berpikir independen, konsisten, berorientasi pada bukti, terbuka terhadap pada kesalahan, komunikatif, evaluatif, dan reflektif. Persepsi adalah proses di mana individu mengumpulkan dan bersifatkan informasi dari indera mereka untuk membentuk pemahaman tentang di dunia sekitar, memainkan peran penting dalam berpikir kritis. Proses mental yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengorganisasi data sensorik dari lingkungan. Persepsi tidak selalu akurat. Pengaruh persepsi terhadap berpikir adalah dapat dipengaruhi oleh bias pribadi, pengalaman sebelumnya, atau latar belakang biasanya. Seleksi informasi mengatasi persepsi dalam berpikir kritis. Jadi kesimpulannya yaitu berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mengenali masalah dengan lebih tajam, menemukan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang relevan mengenai asumsi dan nilai-nilai yang ada di balik keyakinan, pengetahuan maupun kesimpulannya. Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirnya. Pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Berpikir kritis mencakup keterampilan menafsirkan dan menilai pengamatan informasi dan argumen. Dan saya juga mendapatkan materi dari Ibu dosen tentang keterampilan komunikasi, mendengar aktif, dan berbicara efektif. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan akademik. Komunikasi yang baik yaitu 1. Membangun relasi, yang kedua menyampaikan ide, yang ketiga memecahkan masalah, yang keempat meningkatkan kepercayaan. Berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan yang jelas. Teknik efektif adalah persiapan, akultur, komunikasi adalah yang dari sumber saya buat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.